تعالوا إلى الخير يا مسلمون تعالوا لننجح دنيا ودين تعالوا لنعبر بحر الحياة بحب وود ونصح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman Hijrah Sunnah, sekarang kita sudah memasuki pelajaran tauhid bab ketiga, yaitu mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya dapat menyebabkan masuk surga tanpa hisab. Sebelum memasuki pelajaran bab ketiga, aku ingin menjelaskan terlebih dahulu perihal hakikat iman, syirik dan syahadat, karena sangat erat kaitannya dengan ketauhidan. Iman ialah ucapan, hati dan lisan yang disertai dengan perbuatan, diiringi dengan ketulusan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilandasi dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Adapun syirik disebut kedzaliman karena syirik adalah menempatkan suatu ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak menerimanya. Kemudian penjelasan syahadat ialah persaksian tentang hati dan lisan dengan mengerti makna dan mengamalkan apa yang menjadi tuntutannya baik lahir maupun batin. Baiklah teman-teman hijrah, sekarang kita akan membahas pelajaran bab ketiga. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin, yang artinya sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanif, artinya berpegang teguh terhadap kebenaran, dan sekali-kali ia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhannya. Dan kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 59, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, yang artinya dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Rabb-nya mereka dengan sesuatu apapun. Dan kemudian dari Husain bin Abdurrahman berkata, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Lalu ia bertanya, siapa di antara kalian melihat bintang yang jatuh semalam? Kemudian aku menjawab, aku. Ketahuilah sesungguhnya ketika itu aku sedang tidak melaksanakan sholat karena aku sedang disengat kalajengking. Lalu ia bertanya padaku, lalu apa yang kau lakukan? Aku menjawab, aku menjadi ruqyah. Lalu ia bertanya lagi, apa yang mendorong kamu untuk melakukan hal itu? Aku menjawab, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan Asy-Syafi'i kepada kami. Lalu ia bertanya lagi, lalu apa yang dituturkan kepadamu itu? Aku menjawab, dia menuturkan hadis kepada kami dari Buraidah bin Husayb, la ruqyata illa min ain aw ummatin, tidak boleh ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Sa'id pun berkata, sungguh telah berbuat baik orang-orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Tetapi Ibnu Abbas menuturkan hadis kepada kami dari Rasulullah SAW bersabda, uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabi wa ma'ahu arwahtu wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad idrufi'a li sawadun adimun fadonantu annahum ummati. Fakila li hadha Musa wa qaumuhu thumma nadartu fa idza sawadun adimun fakila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Thumma nahadha fa dakhala manzilahi fa hadha an-nasu fi ulaika fa qala ba'duhum fala'annahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Wa qala ba'duhum fala'allahum alladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'an wa zakaru asy-syai'a fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu fa qalahum alladzina la yastarqun wa la yaqitaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama Ukasha ibnu Mihsan faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'u laha an yaj'alani minhum qala anta minhum thumma qama rajulun akharu faqala ud'u Allahu an yaj'alani minhum sabaqaka biha Ukasha. Telah diperlihatkan kepada beberapa umat, lalu aku melihat seorang nabi bersama sekelompok orang dan seseorang nabi bersama satu dan dua orang saja, dan nabi yang lainnya tanpa ada seorang pun yang menyertainya. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok orang yang banyak jumlahnya. Aku mengira bahwa itu umatku, tetapi dikatakan padaku bahwa mereka itu adalah Musa dan kaumnya. Tiba-tiba aku melihat lagi sekelompok orang yang lain yang jumlahnya, maka dikatakan padaku mereka itu adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa disiksa terlebih dahulu. Kemudian beliau bangkit dan masuk ke dalam rumahnya. Maka orang-orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu. Ada di antara mereka berkata, barangkali ada di antara mereka orang-orang yang telah menyertai Nabi dalam hidupnya. Dan ada lagi yang berkata, barangkali mereka orang-orang itu ada yang dilahirkan dalam lingkungan Islam sehingga tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan mereka pun mengatakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, mereka itu orang-orang yang tidak pernah meminta ruqyah, tidak melakukan tatayarun, dan tidak pernah meminta lukanya ditempelkan besi yang dipanaskan, dan mereka pun bertawakal kepada Tuhan mereka. Kemudian Ukasha bin Mihsan berdiri dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Kemudian seseorang yang lain berdiri juga berkata, mohonkanlah aku juga termasuk golongan mereka. Kamu sudah terdahulu Ukasha. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian kandungan dari bab ini adalah yang pertama, mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam tauhid. Yang kedua, pengertian mengamalkan dalam tauhid dengan semurni-murninya. Pujian Allah kepada Nabi Ibrahim karena beliau tidak pernah melakukan kemusyrikan. Pujian Allah kepada para wali Allah, para sahabat Rasulullah SAW, karena bersihnya dirinya mereka dari kemusyrikan. Tidak meminta ruqyah, tidak meminta lukanya ditempeli dengan besi yang panas, dan tidak melakukan tatayarun. Tatayarun adalah termasuk pelanggaran, dan kita harus mengamalkan tauhid yang murni yang sebenar-benarnya. Tawakal kepada Allah adalah sifat yang mendasari sikap tersebut. Dalamnya ilmu para sahabat, karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang dinyatakan dalam hadis tersebut tidak akan mendapatkan kedudukan yang kemudian demikian tingginya kecuali dengan adanya pengamalan. Semangatnya para sahabat berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan. Ta'alau ilal khairi ya muslimun
dan umat-umat terdahulu ditampakkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap umat akan dikumpulkan bersama para nabinya. Sedikit orang-orang yang mengikuti ajakan Nabi. Nabi yang tidak memiliki pengikut akan datang sendirian pada hari kiamat. Manfaat dari pengetahuan ini adalah tidak silau dengan jumlah yang banyak dan tidak kecil hati dengan jumlah yang sedikit. Diperbolehkan melakukan ruqyah jika terkena ain dan sengatan. Luasnya ilmu para ilmu salaf, hal itu bisa diketahui dari ucapan Sa'id bin Jubair. Sungguh telah berbuat baik orang yang telah mengamalkan apa yang telah didengarnya. Tetapi demikian jelaslah bahwa hadis-hadis yang pertama tidak bertentangan dengan hadis yang kedua. Kemuliaan sifat para ulama salaf karena ketulusan hati mereka dan mereka tidak memuji seseorang dengan pujian yang dibuat-buat. Kemudian sabda Nabi, engkau termasuk golongan mereka adalah salah satu tindakan kenabian beliau. Keutamaan Ukasyah dan penggunaan kata sindiran, kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Demikianlah pembahasan pelajaran bab ketiga. Semoga bermanfaat. Kita akan melanjutkan pada video berikutnya di bab keempat. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعالوا إلى الخير يا مسلمون تعالوا لننجح دنيا ودين تعالوا لنعبر بحر الحياة بحب وود ونصح أمين.